Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 28 Maret 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kamis Putih. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan atau kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putramu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dan hidup, supaya kami di dalam kehidupan sehari-hari serta diperkenankan menikmati buah-buah penebusannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu mereka menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata,
tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang beriman berjalan bersama dengan gereja. Gereja merayakan iman. Gereja pada hari ini mewartakan Yesus mencanangkan Ekaristi. Simbol dari Ekaristi itu tampak pula di dalam Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus membasuh kaki para muridnya menjadi teladan bagi kita semua. Dan itu berarti juga teladan pelayanan. Dan itu terungkap nyata pula dalam persiapan untuk menempuh jalan sengsaranya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tindakan membasuh kaki atau mencium kaki itu adalah pekerjaan hamba. Dan melayani harus berani membungkuk, melayani harus berani merendahkan diri, melayani harus berani mengulurkan tangan. Saudara-saudariku yang terkasih, kenangan ini menjadi kenangan terindah, yaitu teladan Allah bagi seluruh umat beriman. Itulah tanda cinta kasih, itulah tanda melayani, itulah tanda memberikan diri sampai mati di kayu salib. Maka saudara-saudari, dengan peristiwa perjamuan malam terakhir, akhirnya kita mengerti bahwa mengasihi harus berani melayani, hingga berani pula mengorbankan diri, bukan mengorbankan hidup orang lain. Itulah jiwa kemartiran kita, yaitu bersumber dari Tuhan Yesus sendiri yang telah mendahului kita dengan penyerahan diri, mengampuni, dan juga mau melakukan pembaruan bagi iman kita semua dan mengajarkan kerendahan hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putramu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.